Pernah nggak sih Anda merasa ada yang aneh waktu seseorang mencoba menjual sesuatu yang harusnya gratis? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah perumpamaan yang singkat tapi dalam banget. Judulnya aja udah provokatif, menjual air sungai. Ini bukan cuma cerita loh, tapi bisa jadi cermin buat cara kita belajar, memimpin, dan bahkan menjalani hidup. Coba deh bayangin sejenak. Anda lagi duduk bareng banyak orang, nungguin banget ujangan dari seorang guru yang terkenal bijaksana. Anda udah siap dapat pencerahan panjang lebar, tapi yang keluar dari mulutnya cuma satu kalimat. Satu kalimat pendek yang bikin semua orang bingung. Aneh banget kan? Air di sungai itu melimpah ruah, gratis buat siapa aja yang mau ambil. Terus, kenapa ada orang yang mau beli air sungai? Nah, disinilah inti dari teka-teki ini dimulai. Buat mecahin misteri ini, ceritanya ngajak kita ketemu sama dua tipe penjual yang beda banget, kayak langit dan bumi. Dengan ngelihat cara kerja mereka, kita bakal pelan-pelan paham apa sih yang sebenarnya dijual sama si guru ini. Oke, kita kenalan dulu sama karakter pertama. Seorang pedagang yang pinter banget, dia buka warung persis di pinggir sungai. Model bisnisnya kelihatannya sih, ya simpel aja. Bisnisnya ini laku keras, tapi cuma karena satu alasan sederhana, ribuan pelanggannya itu nggak sadar kalau ada sungai gratis persis di sebelah mereka. Jadi kesuksesan si pedagang ini dibangun di atas ketidaktahuan orang lain. Makin banyak orang yang buta sama sumber gratis itu, ya makin kaya dia. Nah, sekarang coba kita bandingin dia sama karakter kedua, seorang pengkhotbah yang bijak. Buat si pengkhotbah ini, kata sukses artinya benar-benar kebalikannya, 180 derajat beda. Misinya dia itu anehnya justru bikin dirinya nggak dibutuhin lagi. Dia malah senyum puas kalau murid-muridnya udah nggak datang lagi ke dia. Loh kok bisa? Ya karena itu tandanya mereka udah berhasil nemuin kebijaksanaan di dalam diri mereka sendiri. Dia sadar betul tugasnya itu bukan ngasih jawaban jadi, tapi cuma nunjukin di mana jawaban itu bisa ditemuin. Sesuatu yang sebenarnya udah mereka punya dari awal. Disinilah perbedaannya kelihatan jelas banget. Si pedagang air membangun bisnisnya di atas ketergantungan. Sebaliknya, si pengkhotbah sejati justru ngukur suksesnya dari kemandirian murid-muridnya. Bahkan, kalau itu artinya dia bakal ditinggal sendirian. Prinsip ini sebenarnya tergambar indah banget di kutipan ini. Seorang pembimbing sejati itu harus tahu kapan waktunya buat mundur. Karena kadang-kadang justru kehadiran mereka lah yang tanpa sadar jadi penghalang buat muridnya tumbuh dan menemukan kekuatan dari dalam dirinya sendiri. Oke, sekarang kita udah ngerti nih soal dua tipe penjual ini. Jadi, kita bisa mulai bongkar metafora utama dalam cerita ini. Apa itu sungai dan apa itu air? Sungai itu adalah gambaran dari sumber kebijaksanaan, potensi, dan kebenaran tanpa batas yang sebenarnya udah ada di dalam diri kita masing-masing. Itu adalah kekuatan batin kita yang mungkin selama ini nggak kita sadari. Nah, sementara air itu adalah jawaban-jawaban instan yang udah dikemas rapi, solusi dari luar yang ditawarin orang lain. Emang sih, ini jalan pintas yang nyaman. Tapi seringkali justru inilah yang bikin kita nggak pernah nemuin sungai kita sendiri. Ibaratnya, kita sibuk beli air kemasan mahal-mahal, padahal kita punya mata air jernih di halaman belakang rumah. Terus, apa artinya semua ini buat kita di zaman sekarang? Di dunia yang rasanya penuh banget sama penjual air. Mulai dari motivator, life coach, sampai influencer, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Coba deh kita refleksi bareng-bareng. Kalau Anda seorang guru atau orang tua, apakah Anda lagi ngajarin anak untuk berpikir atau cuma ngasih mereka jawaban buat dihafal? Kalau Anda seorang pemimpin, apakah Anda melatih tim Anda supaya mandiri atau justru bikin mereka bergantung sama setiap perintah Anda? Dan sebagai pribadi, seberapa sering sih kita nyari solusi instan dari luar daripada mencoba gali potensi dari dalam diri sendiri? Dan inilah tantangan terakhir dari perumpamaan ini. Kadang-kadang, bantuan terbaik yang bisa kita kasih ke orang lain adalah dengan cara mundur selangkah. Berhenti ngasih mereka air supaya mereka punya kesempatan untuk sadar bahwa sungai itu selalu ada di sana, menanti untuk ditemukan. Jadi, pertanyaan terakhir untuk kita renungkan. Dalam hidup Anda, air apa sih yang lagi Anda jual atau Anda beli? Dan yang jauh lebih penting, kapan terakhir kali Anda benar-benar ngambil waktu sejenak untuk melihat sungai di dalam diri Anda sendiri?